Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuzumidar dari HKI 5C dengan NIM 087. Di sini saya akan membacakan surat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Ahkam. Yang pertama surat An-Nisa ayat ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba' lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Jadi surat ini itu menjelaskan bahwa kita tuh dilarang berangan-angan terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada orang lain, baik kecerdasan, jabatan, pangkat, nama baik, agama, atau harta yang berlimpah, agar tidak menimbulkan iri hati. Jadi para laki-laki dan perempuan itu terdapat bagian yang mereka usahakan sesuai dengan ketentuan Allah dan sesuai yang mereka usahakan. Jadi renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini bahwa janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada orang lain. Jadi jika kita ingin meraih kenikmatan yang melekat pada orang lain, mari kita berikhtiar, mari kita berusaha. Jadi berhentilah untuk berhayal dan mari berikhtiar dan berusaha. Yang kedua surat At-Tolaq ayat ke-7. Ayat ini berbunyi liyunfiqdu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da ngusri yusra. Jadi ayat ini tuh menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada istrinya. Jika kemampuan ayah hanya memberikan makan karena rezekinya sedikit, maka hanya itulah yang menjadi kewajibannya. Jadi Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang di atas kemampuannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Tidak ada yang kekal di dunia. Pada suatu waktu Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, karena setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jadi renungan yang bisa saya ambil adalah saya ja'alullahu ba'du ngusri yusra. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Yang ketiga surat Al-Isra ayat ke-32. Ayat ini berbunyi wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhumma aw kilahuma fala taqul lahumma ufi wala tanharhuma wa qul lahumma qawlan karima. Jadi surat Al-Isra ini
ayat ke-23 ini menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua. Kita itu tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada mereka, seperti kata karena kata tersebut merupakan kata yang paling buruk dan paling rendah. Jadi kita itu diperintahkan untuk berbuat mulia. Renungan yang bisa saya ambil dari ayat ini bahwa orang tua merupakan orang yang berjasa dalam membesarkan kita, mendidik kita, merawat kita. Jadi kita tuh harus berbakti kepada orang tua selagi kita masih bisa memandang wajahnya. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 223, surat ini berbunyi, nisa'ukum harathul lakum fa'tu harathakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Jadi surat ini tuh mengumpamakan bahwa Allah menggambarkan istri itu sebagai ladang, sebagai halnya ladang petani. Petani itu menanam benih-benih padi yang kemudian menghasilkan padi. Maka istri itu tempat bercocok tanam yang menggambarkan seorang suami menanam benih-benih pada rahim istrinya, sehingga benih-benih tersebut berkembang dan menghasilkan anak. Rahim adalah tanah kita, tempat kita bercocok tanam. Kitalah yang merawat dan Allah lah yang menumbuhkan. Arti ladang di sini itu adalah sesuatu yang berharga, yang mesti dirawat penuh dengan kehati-hatian. Maka para suami itu harus memperhatikan istrinya, jangan ditinggalkan. Jika istri tersebut sedang hamil, maka suami itu harus memberikan perhatian penuh. Dan jika istri itu telah sedang melahirkan, maka suami itu juga harus merawat anak tersebut agar anak tersebut bisa bermanfaat untuk orang tua, keluarga maupun kemanusiaan. Maka suami itu boleh mendatangi istrinya kapan saja dengan cara yang disukai. Utamakanlah hubungan itu untuk tujuan yang baik, bukan untuk sekedar melampiaskan nafsu. Jadi sebelum melakukan hubungan itu diperintahkan untuk berdoa terlebih dahulu, sholat sunnah, membaca basmalah dan lain-lain, agar untuk memohon kepada Allah agar diberikan benih yang baik, hasil yang baik. Jadi setelah melakukan amalan soleh, kita itu diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi renungan yang bisa saya adalah istri adalah ladang pahala untuk suaminya. Jadi berbaik hatilah dan memuliakanlah istrimu. Jangan hanya mau menanam jika tidak mau merawatnya. Jangan asal menanam. Lakukan sesuatu itu dengan baik agar hasilnya juga baik. Mungkin itu surat yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.